adikmu itu maksiat, tapi nanti dia tobat. Hati-hati tu. Banyak yang begitu. Karena kenapa kau tak kembali kepada Allah? Alasannya nunggu hidayah, padahal masih nak buat maksiat. Jadi si abang ini didatangi syaitan. Kau lihat adikmu itu, dia maksiat, dia merasakan dengan syahwatnya. Kau kapan lagi ingin merasakan syahwat dunia ini? Ada pepatah kau ni, kalau takut maksiat tak merasa. Kalau takut maksiat tidak merasa. Itu perkataan syaitan. Nah, akhirnya si abang ini pun goyah juga. Benar juga, kau tak gitu tak merasa nih. Turunlah nak buat maksiat seperti adiknya. Nanti tobat. Ya, ini pengamal zikir pun banyak juga gini tergelincir. Pelaksana kulit tanpa isi, dan kulit itu hanya layak untuk dibakar. Bahasa Arabnya baca juga. Al-ikhlasu lubbul aqwal wal af'al, li'annaha idza khalat minhu kana qisran bilalu. Al-qisru la yasluhu illa lillah. Ya, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibadalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Miftahus Sudur. Yang subuh ini kita bicara tentang ikhlas. Ya, dikatakan bahwasanya al-ikhlasu lubbul aqwali wal af'al. Jadi ikhlas itu adalah lub, ya, inti. Dia intisari daripada ucapan dan perbuatan. Orang yang ikhlas, ya, orang yang ikhlas dari perbuatan dan ucapannya akan kelihatan. Orang yang tanpa pamrih, semata-mata yang dilakukan lillahi ta'ala, dalam istilah zikir tawajjuh ilahi anta maksudi. Nah, lambat laun dia akan kelihatan dari ucapan dan perbuatannya. Nah, bagaimana perbuatan dan ucapannya? Ucapannya itu akan lebih menyentuh ke dalam hati. Apa yang dibacanya, apa yang diucapkan dalam ibadah pun betul-betul dari zikirnya, bacaan salatnya akan lebih berbekas di hatinya sendiri dan bahkan orang yang mendengar. Gampang sebenarnya itu. Kalau kita ikut orang yang ikhlas, dari ucapan dan perbuatannya akan nampak dan berpengaruh. Kan dia ada kekuatan iman. Ikhlas itu kan kekuatan iman. Syaitan tak bisa mengganggu. Bahkan dikatakan kemarin, syaitan terbakar oleh ahli tauhid. Orang yang mentauhidkan Allah
Orang yang tidak menyekutukan Allah, syaitan tak mampu, terbakar dia. Ya, maka tauhid itu kunci keikhlasan. Selama masih ada syirik dalam hati, sulit dapat ikhlas. Nah, tapi kalau sudah murni tauhid kita, ikhlas pun muncul. Tapi ingat, jangan beralasan dengan ikhlas lalu tak beribadah. Percuma beribadah kalau tidak. Kan banyak kalimat begitu. Ini kalimat maghrur, tipuan. Sebenarnya syaitan yang ngomong tuh. Nah, banyak yang beralasan begitu. Kenapa kau tak berjamaah? Payah, riya, dipandang orang. Syaitan tuh yang ngomong tuh. Bahkan justru kita lawan terus, lambat laun hilang riya. Ikhlas juga begitu. Pertama tak ikhlas, ya tidak ada orang beribadah langsung ikhlas, tapi terus continue. Contoh bangun malam. Bangun malam itu berat. Pertama mungkin tak ikhlas, terpaksa. Tapi nanti sudah lazim kita kerjakan, kita bangun karena Allah, ikhlas dah tu. Ya, pertama bangun malam terpaksa, kedua terpaksa, bahkan bertahun tu. Tapi satu titik nanti, pada titik tertentu, aku bangun karena Allah suruh bangun. Ikhlas lah tu. Sudah berubah dah tu. Jadi siapa yang tidak mengarungi dengan ibadah, ya, pasti tidak sampai kepada ikhlas. Ibadah saja terus, taat dulu. Ya, udah taat walaupun terpaksa, lambat laun jadi senang. Kalau udah senang, bangun karena Allah. Nah, tanpa kita sadari kita telah mencapai ikhlas. Ya. Li'annaha idza khalat minhu kanat qishran bila lub. Nah, sesungguhnya apabila dia kosong daripada ikhlas, ibadah itu, maka dia seperti kulit. Seperti kulit manusia, kulit saja, roh tak ada. Apa nama itu? Bangkai mayat, mati. Ibadah kalau tak ada ikhlas dalamnya mati. Tapi ingat, ini sudah mencapai derajat ikhlas baru bisa tahu selama ini, oh ternyata banyak penyakit. Tapi itu dilalui semua, harus. Tidak boleh tidak. Ya. Jadi siapa yang kosong daripada ikhlas, diibaratkan kulit tanpa isi. Kata beliau pengarang kitab, al-qishru la yasluhu illa linnar. Kalau cuma kulit saja ibadah, yang layak baginya api lah yang membakar. Takut juga ni. Dalam tasawuf tu begitu. Kalau kau beribadah tanpa isi, tanpa ikhlas, hanya kulit saja, maka kulit itu layak untuk dibakar. Tapi kalau ada ikhlas dalam hati, kulit takkan disentuh api. Ya. Ini makanya dalam ilmu tasawuf itu namanya ilmu pasti. Jangan nunggu nanti masih ngitung-ngitung. Masuk surga ke neraka ni ya. Itu tak pasti itu Pak, takut kita tu. Coba ikut tasawuf, kejar ibadah. Intinya kita cari. Kalau ibadah sudah tidak terasa beban, untung dah tu dah. Dah untung tu dah. Itu berita gembira di dunia, kata para ulama. Siapa yang beribadah tidak terpaksa lagi. Awalnya tetap terpaksa dulu. Kan perlu waktu, perlu proses. Nah, ini lebih indah ini kalau kita memperhatikan hadis Nabi SAW. Nah, ini hadis ini sangat masyhur. Di pondok-pondok tu harus hafal tentang masalah niat. Niat itulah kunci ikhlas. Kemana niat kita ini? Dalam tawajuh tu ilahi antah maksudnya. Itu niat tu fokuskan kepada siapa kita niatkan. Maka tarikat meluruskan niat. Coba kita simak ini ya, simak betul-betul hadis Nabi. Jadi seluruhnya ulama tasawuf ini mengambil sumbernya Al-Quran dan
hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim. Umar ni disebut Amirul Mukminin. Ya, dia gelar Amirul Mukminin itu semenjak beliau lah menjadi pemimpin. Sebelumnya Abu Bakar disebut khalifah. Khalifatul Rasulillah, pengganti Rasulullah. Jadi begitu meninggal Abu Bakar, sulit nih. Sulit jadinya. Berganti Umar, sahabat kesulit nyebut khalifati Rasulillah. Begitu aja. Khalifah, pengganti daripada penggantinya Rasulullah. Gitu. Nah, jadi dia pernah berkhutbah. Dalam khutbahnya beliau menyatakan, antumul mu'minin wa ana amirukum. Kalian orang mukmin, aku amir kalian. Aku pemimpin kalian. Semenjak itulah berganti dengan gelar Amirul Mukminin. Berganti itu. Gelarnya Abi Hafsin. Hafs itu singa. Memang Umar itu seperti singa. Garang dia. Tapi ingat, bukan singa buas. Singa marah tegas untuk Allah dan Rasulnya. Itu beda jauh. Dia tegas untuk Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada ulama yang tegas, jangan salahkan. Dia ni boleh jadi dapat sifatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau semuanya kayak Abu Bakar, sentimental, penyedih, susah juga. Masing-masing sahabat punya karakter. Utsman dengan kedermawanannya, Ali dengan kezuhudan dan ketegasannya. Ya macam-macam. Ya sahabat itu. Nah, kata Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahih hadis ini. Ini hadis pedoman. Ulama menganggap ini sepertiga ilmu. Hadis ini satu hadis sepertiga ilmu, karena tentang masalah niat dalam hati sini. Kemana kita ibadah ni? Roh ibadah tu niat, kata ulama. Jadi kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu binniyat, bisa dengan sebab niat. Jadi syariat menganjurkan kepada kita niat roh ibadah, tanpa niat kosong. Tapi tak semua ibadah pakai niat secara syariat, ya. Ingat, secara syariat. Contohnya mandi hari-hari, kecuali mandi wajib. Mandi wajib perlu niat. Mandi adat sehari-hari tak perlu niat. Istinja perlu niat tak? Istinja? Tidak. Istinja yang penting kita membersihkan tempat kotoran bersih dan lepas dari najis. Zan, sangkaan begitu, sudah cukup. Jadi ada ibadah-ibadah yang tak perlu dengan niat. Wudu niat dalam mazhab Syafi'i, kecuali mazhab Hanafi. Ya, salat apakan lagi, puasa Ramadan, haji dan sebagainya. Semuanya itu diperlukan niat secara syariat. Tapi ingat, ada kalimat yang kedua ditambahkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang itu menurut apa yang diniatkannya. Nah, kalau ini sifatnya umum, semuanya namanya qasad. Ayo. Bahkan apa yang kita niatkan dan bersungguh-sungguh akan kita lakukan, tapi tak terjadi,
pahala dapat. Dan seseorang yang maksiat, hati-hati, bisa jadi taat karena niatnya. Dan orang yang taat bisa jadi maksiat karena niat kemaksiatannya. Ada suatu dikisahkan ulama, dua orang bersaudara. Abang taat, adik maksiat. Ya, adiknya tinggal di rumah, sedangkan abangnya tinggallah di atas bukit. Karena dia cari tempat yang aman untuk ibadah. Dia beribadah di atas. Ya, adiknya di bawah. Karena tempatnya perbukitan. Ya, si adik ini kumpullah sama orang kebanyakan, tapi kerjanya maksiat. Maksiat dikerjakan. Si abang taat dia. Pada waktu yang sama, setan datang. Ya, setan datang kepada si abang, hidayah datang kepada adik. Kata setan, kau lihatlah adik kau tu. Adikmu itu maksiat, tapi nanti dia tobat. Hati-hati tu. Banyak yang begitu. Karena kenapa kau tak kembali kepada Allah? Alasannya nunggu hidayah. Padahal masih nak buat maksiat. Ya. Jadi si abang ini didatangi syaitan. Kau lihat adikmu itu. Dia maksiat, dia merasakan dengan syahwatnya. Kau kapan lagi ingin merasakan syahwat dunia ini? Ada pepatah kau ni. Kalau takut maksiat tak merasa. Kalau takut maksiat tidak merasa, katanya. Itu perkataan syaitan. Nah, akhirnya si abang ini pun goyah juga. Benar juga, kalau tak gitu tak merasa nih. Turunlah nak buat maksiat seperti adiknya. Nanti tobat. Ya, ini pengamal zikir pun banyak juga gini tergelincir. Bertepatan waktu yang sama, si adik dapat hidayah. Apalah aku ni seperti ini, maksiat terus. Sedangkan abang aku di atas sana ibadah terus. Beruntungnya dia, betapa ruginya aku. Hidayah datang. Adik pengen berubah. Si adik pun ingin tobat, ingin tempat si abang di atas, berjalan. Naik ke atas. Si abang turun. Si abang turun. Ingin menuju ke tempat si adik. Dalam perjalanan dua-duanya meninggal. Ayo, gimana? Ulama sudah sepakat. Kalau seperti ini keadaannya, si adik meninggal, dibangkitkan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala kena baiknya niat tadi. Sedangkan si abang dikumpulkan bersama orang yang maksiat kena jeleknya niat. Padahal sebelumnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita takutkan. Ini yang ahlu sunnah wal jamaah masih bertakut dan berharap dengan Allah. Jadi orang mukmin itu begitu. Kita tak tahu akhir. Cuman kita minta sama Allah. Mudah-mudahan akhir kita akhir yang baik. Maka jangan lupa minta husnul khatimah. Jangan tinggalkan doa itu. Ya, jangan tinggalkan doa itu. Minta husnul khatimah. Karena kita ada kekhawatiran. Walaupun sudah alim, Imam Ghazali itu alim, wali Allah lagi, tak pernah tinggal tentang doa minta mati husnul khatimah. Ya, jadi hati-hati. Jadi maka seseorang itu berdasarkan apa yang diniatkan. Bahkan yang mubah-mubah pun dapat. Tahu yang mubah? Makan. Mubah tu tak diperintah, tak dilarang. Ada Allah perintahkan makan, Nabi perintahkan makan. Kalaupun ada sifatnya dibatasi, tapi tak diperintah pun kita
makan. Hai orang yang beriman, makanlah. Kalau sudah tiba waktunya, dah. Allah bilang kulu washrabu wala tusrifu. Cuma dibatasi, makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Cuma itu ya. Nah, berarti makan minum mubah, tapi coba niatkan. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, makan agar tubuh aku kuat untuk ibadah. Siapa yang makan niat macam ini, pahala mengalir. Itu dikatakan Nabi SAW, niatul mu'min khairu min amali. Setiap orang mukmin niatnya lebih baik dari amalnya. Sebelum berbuat, pahala dah mengalir kerana niatnya. Yang mubah-mubah tu, tidur, mubah, tak ada perintah kan, tapi kita tidur. Makanya tak ada perintah, tak ada larangan, tidur, silakan. Baca doa bismikallahumma ahya wa amut, tidur kita. Apa niat kita? Bisa bangun malam, paling tidak subuh tepat waktu, bisa berjamaah, udah pahala mengalir. Kau dapat dari sekarang, betulkan niat. Begitu juga zikir ni. Kalau zikir ada kepentingan selain Allah, lambat hasilnya. Maka diluruskan, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Meluruskan niat. Nanti yang lain ngikut. Baca Quran, sedekah, haji, umrah, ngikut semua. Ilahi anta maksudi. Nah, ini belum selesai hadis ni. Ya, sambung. Ya, apa kata Nabi? Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli, fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia dapatkan hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Ditambah lagi Nabi, hijrah pun mau betulkan niat. Ya, hijrah pun karena Allah. Bukannya aman hijrah Bapak Ibu. Orang Mekah pergi Madinah, rumah tinggal, harta tinggal, berangkat ikut Allah dan Rasulnya, jalan. Yang ada kendaraan, pakai kendaraan. Yang tak ada kendaraan, jalan kaki. 400 kilo lebih kot Madinah Mekah. Lewat padang pasir, berbatu-batu. Ada yang luka kaki sahabat, kerana sandalnya sudah tak kuat, berjalan lebih seminggu. Kita ni cuma datang ke Syekhul Islam pun berat masih. Hei, dulu Masya Allah. Makanya sahabat tak bisa kita lawan imannya. Nanti kita terkejut di hari kiamat melihat sahabat itu di mana tempat dia. Berat perjuangannya. Berat sahabat itu. Nah, maka Nabi meluruskan niat. Hati-hati, kau hijrah ni kenapa? Maka Nabi memperjelaskan hadis berikutnya. Kata Nabi, sambungannya ya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha. Siapa yang hijrahnya kerana urusan dunia dan bagian-bagian dunia. Ini yang jago-jago berdagang. Benar gak begitu? Aku ikut Muhammad SAW. Siapa tahu berdagang di Madinah lebih maju. Kan banyak pedagang loh sahabat tu. Tapi dia lupa hijrah ini yang utama, meninggalkan negeri yang penuh dengan kesyirikan. Bin Umair berangkat bersama sahabat dakwah Islam. Tersentuh hati orang. Tanpa Nabi bisa Islam. Apa sebab? Dakwah sahabat yang berangkat sudah diisi dengan iman. Orang imannya kuat, omongannya didengar sama orang. Jadi Bapak Ibu, kalau kepingin omongan kita didengar istri, didengar anak, didengar saudara, didengar keluarga, betulkan iman. Siapa imannya kuat, omongannya pasti dinilai. Kekuatan iman. Wa antum a'laun in kuntum mu'minin, kata Allah. Kalian lebih tinggi derajat kalian jika kalian mukmin, iman kalian kuat. Walaupun tukang bakso.
Jangan heran Pak. Di Bali diangkat wakil talqin tukang bakso. Kalau kita sebelah mata mandang, kau siapa? Ini saya dengar langsung dari Ustaz Ali di Surabaya. Didudukkan. Ini Ustaz si Fulan dari Bali. Di Bali tinggal Pak. Tukang bakso. Diangkat wakil talqin. Itulah yang ribut tuh. Apa diangkat, bukan kapasitasnya. Secara syariat, ya. Basic dia bukan agama, pedagang. Tapi dia mengambil zikir, mengamalkan zikir, iman naik. Apa yang terjadi? Pendeta Hindu masuk Islam dengan sebab lisan dia. Kita belum tak mampu Bang. Saya ini, maaf, ngajar yang udah Islam semua ni. Yang udah ibadah. Dia pendeta Hindu bisa Islam sebab mulut dia. Kenapa? Iman. Itu iman. Ya, mohon maaf nih, tasawuf tu begitu. Kadang-kadang luar nalar kita. Basic tak ada apa-apa, tapi kena kuat zikirnya, imannya melejit, omongannya lebih didengar daripada ustaz yang ceramah di masjid. Ya. Ustaz ceramah di masjid belum tentu yang kafir masuk Islam. Tapi dia dengan sambil berdagang bakso, melayan orang, ngomong-ngomong tentang agama, orang berubah, bisa nerima Islam. Nah, yang penting iman. Nah, makanya Nabi menyatakan, mana imanmu waktu hijrah ini? Oh, kena pedagang tadi. Wah, aku nak berdagang di Madinah. Habis. Dapat dunia? Dapat. Tapi di sisi Allah, kosong wah. Satu lagi kata Nabi, awi mra'atin yankihuha, atau karena perempuan yang akan dinikahinya. Jadi ada laki-laki mau menikahi perempuan di Mekah. Perempuan ni tak mau sama dia. Aku akan hijrah bersama Allah dan Rasulnya. Kalau kau ingin dengan aku, ayo hijrah sama-sama. Kerana cinta udah kuat, hijrahlah dia. Tapi hijrahnya kena siapa? Hah? Kerana mau menikahi perempuan tadi, nikah di Madinah. Itu yang dia dapat. Jadi niat pun salah juga. Ini diperbaiki niat ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bilang, siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia dapatkan Allah dan Rasulnya. Pahalanya besar. Tapi urusan dunia, nikah, macam-macam. Dunia itu kan macam-macam Pak. Harta, emas, kendaraan, rumah, usaha, perempuan. Perempuan masuk. Makanya sebaik-baik perempuan itu perempuan yang salihah. Itu penghibur yang luar biasa bagi suami. Makanya cari perempuan yang salihah. Apalagi namanya betul-betul salihah. Laki-lakinya saleh. Laki-lakinya saleh. Ya, ini bab ini indah sekali Pak, kalau dibahas ni. Sekarang ada tak hijrah lagi? Tak ada. Kata Nabi, la hijratal ba'da fatah. Tidak ada lagi hijrah setelah kembalinya kota Makkah. Yang ada apa? Al-jihadu wad niyah. Dua yang ada sekarang. Jihad tak putus sampai hari kiamat. Jadi orang Syria, orang Yaman, orang Palestin itu jihad Pak. Masih jalan. Tapi bagi kita perang sama siapa? Hawa nafsu gitu dia, jihad juga. Dan juga niat yang baik. Pasangkan niat. Ini harus jalan sampai kita bertemu Allah. Siapa yang baik niat dalam amalnya, nanti dia akan mendapatkan akhir yang baik, husnul khatimah. Itu dia. Jadi kami sedang membahas kemarin waktu disambas tentang hijrah. Hijrah kita sekarang hijrah maknawi. Tak lagi hijrah fisik. Mana itu? Perpindahan dari negeri maksiat menuju taat kepada Allah. Harus jalan istighfar banyak-banyak.
Naik tahap yang kedua, hijrah dari lalai, ingat kepada Allah. Banyak-banyak zikir, jangan lalai kepada Allah. Yang ketiga, sampai negeri tujuan. Apa tu? Min alamil ashbah ila alamil arwah. Dari ibadah alam tubuh sudah masuk ke alam roh. Roh yang beribadah tidak lagi tubuh. Disitulah Allah panggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki, kembali dia kepada Allah. Rohnya sudah kembali. Ini ibadah nikmat. Inilah dikatakan sampai ke negeri yang sangat menyenangkan dan buat ketenangan. Siapa dapat negeri ini, Pak? 2 surga. Surga ini hijrah terakhir ni. Waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Buka Ar-Rahman. Siapa yang takut dengan Ar-Rahman Tuhannya, sudah sampai negeri yang tenang, rohnya bersama Allah, jannatan, dapat 2 surga. Mana yang surga yang pertama? Jannatul ma'jalah, surga yang disegerakan, kemanisan iman, ketenangan hati bersama Allah. Ini tak bisa diungkapkan, nikmatnya luar biasa. Maka Nabi dalam kenikmatan, sahabat dalam kenikmatan. Kenapa? Imannya tak ragu lagi dengan Allah. Yang kedua, surga yang dijanjikan nanti di hari kiamat. Kalaulah surga dunia tak dapat, janganlah surga akhirat tak dapat. Bagi saya sih, berusahalah dapat surga dunia tadi. Mudah-mudahan akhirat dah jelas. Siapa yang tenang hati di dunia, nikmat ibadahnya, itu berita gembira, surga dunia telah dia dapatkan. Ini tak bisa diungkapkan, hanya bisa dirasakan orang yang bersangkutan. Ya, ini hijrah ni, Pak. Tarekat ni, inilah hijrah ni. 3 tahap. Maksiat ke taat, banyak-banyak istighfar. Lalai, ingat, banyak-banyak zikir. Nah, akhirnya sampai negeri yang tenang tadi. Roh kita ingat kepada Allah dengan jiwa yang tenang. Ya, semoga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya